比南辰还多。10000克，我看看，这古图写的。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Peerless Martial Spirit atau Peerless Battle Spirit episode ke-52 dan 53. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Kelihatan pada kesempatan hari ini Chinan pun menyatukan keempat peta yang ia telah dapatkan. Dan ia pun melihat gambar peta yang ada di pegunungan Longhu. Namun ketika ia menyatukan keempat pecahan peta, tiba-tiba keluarlah cahaya yang sangat kuat dari peta itu. Dan setelah itu muncullah seekor harimau yang sangat menakutkan. Dan harimau itu pun langsung menghilang kembali dan berubah menjadi sebuah peta yang sebenarnya. Chinan sangat terkejut kembali karena ternyata peta yang sebelumnya adalah palsu. Dan sekarang peta rahasia yang sebenarnya untuk mencari harta karun yang ada di pegunungan Longhu. Dan tidak lama setelah itu, kelihatan si Chinan menjadi rada sedikit kesakitan. Dan dia tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, keluarlah sebuah cahaya dari kepala Chinan yang kemudian melayang-layang ke suatu tempat. Chinan pun berpikir sepertinya cahaya tersebut diciptakan oleh jiwa dewa perang untuk membimbingnya ke suatu tempat yang sangat rahasia. Dan setelah itu dia pun melesat mengikuti cahaya yang keluar dari tubuhnya. Sementara di sisi lain, di tempat lain pada kesempatan hari ini, ketiga tuan muda nampak masih kesal dan marah karena semua harta karunnya telah dirampok oleh Chinan. Mereka bertiga pun kemudian mengeluarkan sebuah jimat untuk memanggil para tetua keempat keluarga besar. Dan kemudian beberapa saat kemudian muncullah keempat ketua besar yang berasal dari keempat keluarga besar itu. Namun mereka berpikir nampak masih lesu dikarenakan kurang bersemangat. Bahwasanya harta karun milik mereka telah dirampok oleh seorang pria yang culun. Dan sepertinya juga geng para tetua keempat keluarga besar telah dirampok oleh Putri Yam Yam. Dan kelihatan ketiga tuan muda sangatlah terkejut dan tidak menyangka ternyata para tetua keempat keluarga besar malah telah dirampok juga oleh praktisi kuat. Sehingga keempat tetua kemudian berkata bahwasanya saat ini mereka semua hanya bisa mengendalikan keempat bagian peta kuno yang dimiliki oleh para tuan muda untuk memasuki tempat rahasia. Dan ketiga tuan muda kemudian melaporkan bahwasannya sebenarnya mereka semua memanggil para tetua adalah untuk melaporkan bahwa keempat bagian peta kuno telah dirampok oleh seorang pemuda bernama Chinan. Semua tetua yang mendengar itu pun auto sangat melongo, sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali. Ternyata peta kuno malah dirampok juga oleh orang lain. Hingga tetua yang lainnya berkata bahwasannya dia tahu bahwa Chinan adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga Qin kota Linshui. Semua tetua sangat marah karena peta kuno adalah satu-satunya harapan mereka untuk memasuki tempat rahasia yang ada di pegunungan Longhu. Hingga tetua lainnya berkata bahwasannya saat ini Chinan telah menjadi pemuda sekte Xuanling dan di sana terdapat dua tetua kuat yang sudah berada di ranah ujung. Di ranah Hujong. Mendengar itu pun semua tetua menjadi ketakutan dan tidak berani menyinggung Chinan karena di belakangnya ada sekte Xuanling. Tidak lama setelah itu datanglah patriark keluarga Pet yang datang menghampiri mereka semua. Dia kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi menimpa kepada mereka semua. Dan nampak kebingungan ya geng para tetua-tetua di situ. Dan para tetua langsung berkata bahwasanya mereka semua telah dirampok habis-habisan oleh seorang gadis kecil yang sudah berada di ranah Hujong. Selain itu juga para murid telah dirampok oleh pemuda yang bernama Chinan. Patriark P yang mendengar itu pun sangatlah terkejut dan sedikit tidak percaya bahwasannya mereka telah dirampok oleh praktisi Hujung. Dan para muridnya telah dirampok oleh seorang pemuda Chinan.
Dan setelah itu pun Patriark P juga bertanya tentang keberadaan putrinya saat ini. Mereka semua kemudian melaporkan bahwasanya Putri P sudah diwafatkan oleh Chinan. Sehingga Patriark P yang melihat putrinya telah terkubur kaku, dia nampak sangat marah dan emosi kepada Chinan yang begitu tampan. Karena Chinan telah berani mewafatkan putrinya. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah jimat dan tiba-tiba muncullah seekor naga yang sangat kuat di tempat itu. Semua orang yang ada di itu sangatlah terkejut dan tidak bisa menyangka karena baru kali ini mereka melihat Tuan Xiaojing yang merupakan harta karun berharga keluarga P. Dia menggunakan harta karun tersebut, yaitu Patriark P berniat untuk mencari keberadaan Chinan saat ini. Dan tentunya si Chinan yang masih berada di pegunungan Longhu ya geng. Dan pastinya Patriark P ingin membalaskan dendam kepada Chinan. Lalu seorang tetua berkata bahwasanya di belakang Chinan ada sekte Xuanling. Jadi mereka semua tidak bisa menyinggung dengan cara yang gegabah terhadap Chinan. Tetapi karena Patriark P sudah sangat marah, dia berkata bahwasanya dia tidak takut kepada sekte Xuanling. Yang terpenting dia harus bisa mewafatkan sang MC kita atau sang pemeran utama Chinan yang telah mewafatkan putrinya. Hingga Patriark P kemudian mengajak mereka semua untuk bekerja sama merebut kembali peta kuno yang telah direbut oleh Chinan. Mendengar itu semua, tetua sedikit ketakutan karena di belakang Chinan ada sekte Xuanling tadi. Kelihatan si Tuan Muda P langsung kemudian berkata bahwasan jika mereka berhasil menangkap Chinan, maka mereka juga bisa mendapatkan rahasia Papilion Wuyungge. Yang Chinan ketahui tentunya. Mendengar itu semua, tetua pun setuju untuk menangkap Chinan karena ingin mengetahui rahasia lantai kelima Papilion Wuyungge. Dan kelihatan Patriark P berkata saat ini dia akan mencari lokasi atau keberadaan Chinan. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan tiba-tiba naga kuat bercahaya selimut oleh guntur-guntur mengerikan itu langsung ya geng untuk mencari kepada Chinan. Pada saat ini di tempat lain, Chinan terus mengikuti petunjuk peta yang dia dimiliki. Dan juga sebuah cahaya keluar dari tubuh Chinan. Namun tiba-tiba sebuah petir menggelegar di langit dan menyambar, membuat Chinan menghentikan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, sekte naga yang sangat kuat muncul tidak jauh dari tempat Chinan. Naga tersebut menyerang kepada Chinan, namun berhasil dihindari dengan mudah oleh sang MC kita Chinan. Chinan kemudian melarikan diri, meninggalkan naga yang mengerikan itu. Dia kemudian berhenti di suatu tempat, tetapi anehnya si naga itu tidak mengikutinya. Dan ternyata geng, itu bukanlah naga yang sebenarnya, melainkan hanyalah ilusi semata. Tapi Chinan dapat merasakan sepertinya naga tersebut sedang memperhatikan terhadap dirinya. Chinan merasa kalau dirinya saat ini sedang dimata-matai oleh pihak musuh melalui mata-mata naga itu. Chinan memperkirakan bahwasannya naga ilusi tersebut diciptakan oleh para tetua keempat keluarga besar. Karena sebelumnya dia telah membuat masalah dengan para tuan muda dari 4 keluarga besar yang menghampiri kepada Chinan. Chinan mengekstra lagi kekuatannya dengan menggunakan kekuatan jiwa mata dewa perang dan berhasil menghancurkan naga ilusi itu dengan mudah saja. Dan tidak menyangka ternyata mata jiwa dewa perangnya semakin kuat dan hebat saja. Pada kesempatan hari ini di tempat lain, para tetua sekarang telah mengetahui keberadaan Chinan yang dicari-cari oleh mereka semua. Mereka semua nampak sangat marah dan ingin segera menghancurkan Chinan yang telah berani menyinggung keempat keluarga besar. Tapi tiba-tiba cermin jimat yang digunakan mereka melihat hancur begitu lebur dan begitu saja ya geng mendadak. Hingga membuat para tetua sangat terkejut dan memperkirakan bahwa Chinan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Dan setelah itu para tetua memerintah kepada anggota keluarganya untuk jangan berkomplek lagi dengan Chinan. Karena jika mereka terus memprovokasi Chinan, mereka semua akan yakin akan celaka karena ulahnya sendiri. Dan kelihatan karena Chinan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Sehingga Patriark P yang mendengar itu pun ia sangat marah dan berkata apakah mereka semua takut terhadap anak muda yang masih bau kencur. Patriark P menambahkan jika mereka saat ini tidak bisa mewafatkan Chinan, maka mereka semua harus menghancurkan seluruh keluarga Chinan yang ada di kota Linshui.
Sementara itu pada saat ini sang MC kita terus melanjutkan perjalanannya lagi tanpa diikuti oleh si naga ilusi. Setelah berada di suatu tempat, dia sangat terkejut karena tiba-tiba langit menjadi gelap gulita secara tiba-tiba. Dan setelah itu pun muncullah para jiwa-jiwa gentayangan yang berjalan menghampiri kepada sang pemeran utama kita Chinan. Chinan pun terlihat nampak sangat kesal. Dia pun mengekstra kekuatan energi spiritual apinya yang membuat para hantu gentayangan-gentayangan yang ada di sana hancur lebur seketika. Lalu Chinan sangatlah kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut, karena tempat itu dipenuhi dengan hantu gentayangan yang begitu menyeramkan. Meskipun saat ini para hantu kabur melarikan diri karena takut dibakar oleh energi api milik Chinan, Chinan kembali terkejut lagi karena dia melihat sebuah istana yang ada di puncak gunung. Chinan memperkirakan bahwasannya itu adalah istana Dewa Perang. Dan Chinan pun kelihatan melesat mendekati istana Dewa Perang dan akhirnya dia pun sampai di depan halaman istana. Chinan sangat yakin bahwasannya di dalam istana tersebut banyak sekali rahasia-rahasia yang harus segera didapatkan. Dia pun berjalan mendekati pintu istana misterius tersebut. Tapi tidak lama setelah itu terjadilah ledakan pada pintu istana dan ada suara seorang wanita menjerit dan terlempar keluar dari istana. Chinan sangat terkejut karena ternyata itu adalah Putri Miao. Putri Miao itu juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan bisa sampai ke tempat rahasia. Dan beberapa saat kemudian, Chinan memberikan bunga ajaib kepada si Putri Miao yang diinginkan oleh Putri Miao sebelumnya. Setelah itu Putri Miao berkata bahwasannya di dalam istana yang di hadapannya mereka terdapat banyak sekali harta karun berharga untuk digunakan. Setelah mendengar itu mereka berdua pun bersama-sama memasuki istana jiwa Dewa Perang. Setelah berada di dalam istana jiwa perang, mereka berdua pun berjalan perlahan melihat suasana yang ada di dalam. Dan tentunya suasana yang ada dalam istana Dewa Perang. Lalu Chinan melihat di sana ke sini terdapat sebuah pedang yang sepertinya sangat bagus menurutnya. Putri Miao kemudian memerintah kepada Chinan untuk menghancurkan formasi ruangan yang ada di sana, sembari mengurung harta-harta yang berharga. Dan Chinan mengekstra kekuatan mata Dewa Perangnya. Dan setelah melihat-lihat ruangan, pada akhirnya Chinan berhasil menghancurkan formasi ruangan yang ada di tempat itu. Dan dengan cepat Chinan pun melesat seperti kilat untuk mengambil pedang kuno. Namun Putri Miao memerintah kepada Chinan untuk jangan gegabah menurutnya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.